Bapak akan mendapatkan produksi lebih sedikit 15% dibanding dengan yang segitiga sama sisa atau mata 5 tadi. Makanya itu menjadi penting. Jangan sampai dua hal tadi salah di depan. Makanya hati-hati milih bibit, hati-hati menentukan jarak tanam atau sistem tanamnya. Jadi sistem tanam jadi penting, Pak. Kayak ini jadi penting. Menentukan jodoh ya. Ya. Benar, biar kalau nggak nanti nikmati. Tapi kan itu bisa tukar tambah. Oke, Pak. Kalau sawit nggak bisa ditukar tambah. Kalau sudah titik tanamnya ada nih, kemudian kapan waktu yang tepat kalau kita mau nanam itu, Pak? Jadi idealnya gini, Pak. Idealnya sawit itu semualah, bukan sawit aja. Ketika kita menanam itu sebaiknya di musim penghujan. Di musimnya? Ya, di musim penghujan kita baru nanam. Hujan-hujan itu, Pak? Ya, musimnya bukan saat hujan ya. Musimnya hujan kita tanam sehingga nanti sawit itu tidak stresnya panjang. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi, Bapak. Jadi ketika kita melakukan transplanting ke lapangan, dari bibitan ke lapangan, itu sawit di bibitan itu jangan, kan dia setelah dirawat 12 bulan, idealnya 12 bulan di bibitan itu, baru dia ideal ditanam ke lapangan. Kalau dia kurang dari 12, maka dia riskan terhadap hama, karena masih kecil-kecil. Biasanya apa itu, Pak, yang nyerang kalau misalkan nanamnya kurang dari 12 bulan? Ketika ada tikus, habis. Dimakan tikus mati, karena titik tanamnya masih kecil, titik tumbuhnya masih kecil. Seger, kan? Pak, ya? Ya, jadi kalau sudah besar, paling tikus itu makannya di pelepah 1-2 kepotong nggak apa-apa. Tikus, ya? Lah, ketika sawit itu sudah lewat umur, sudah di atas 12 jauh, itu nanti ketika ditanam, itu masa stresnya lama. Masa stresnya lama, makanya kita idealnya adalah di umur 12. Boleh maju sampai 11 bulan, tepatnya 12, boleh mundur sampai 13 bulan. Idealnya begitu. Toleransinya plus minus 1 bulan. Ya, yang ideal seperti itu. Makanya pada waktu kita membuat bibitan, tahapan penanaman kecambah itu perlu diperhitungkan. Jangan sampai, ya. Jadi kita harus memperhitungkan kemampuan kita tanam berapa pokok per bulan. Itu ketika kita mampunya itu, maka ketika kita pesan kecambah juga untuk 3 bulan saja. Artinya 11 ditanam, 12 ditanam, 13 ditanam. Kita juga tidak mungkin pesan kecambah setiap bulan, kecuali banyak loh ya. Kalau sedikit aja biasanya dibuat per triwulan. Artinya dijual lagi. Nah, dijual lagi pun kalau belum ada pembelinya nanti jadi tua. Kan itu kan. Nah, makanya dibuat tahapan-tahapan pengecambahan sehingga nanti petani itu selalu menanam sawitnya pas umur ideal 11, 12, 13 maunya begitu. Makanya dihitung itu waktunya. Terus ada ukurannya enggak, Pak, kalau bikin lubangnya itu? Jadi tadi pada waktu penanaman sawit itu idealnya di musim penghujan. Agar apa, stresnya nggak lama. Lah, tetapi antisipasi yang seperti saya sampaikan tadi adalah sawit itu paling cepat 2 minggu sebelum ditanam transplanting diputar dulu. Kenapa diputar? Karena bibit yang umurnya 12 bulan tadi kan sudah keluar akarnya. Oh ya. Biasa dia jajan di luar itu, keluar jalan-jalan itu kan, sehingga makanannya banyak. Nah, ketika hari itu juga Bapak potong, hari itu juga Bapak tanam ke lapangan transplanting, maka stresnya double itu. Yang biasa jajan tidak jajan lagi, yang biasa disiram tidak disiram. Di lahan kan dia disiram, nggak mungkin kita nyiram bibitan itu. Makanya tadi, Pak, ya di musim penghujan. Ya, lah bisa sebenarnya tidak musim penghujan, tapi memastikannya sawit itu sudah diputar. Jadi sawit itu paling cepat 2 minggu sebelum tanam ke lapangan diputar. Putar itu dalam rangka memutuskan akar yang di luar. Nah, ketika akar putus masih di bibitan, itu kan masih dapat penyiraman. Nah, ketika kita siram, dia akan terbentuk akar-akar baru di dalam polybag. Sehingga nanti ketika Bapak tanam, walaupun tidak hujan 2-3 hari, 4 hari, nggak stres. Karena apa? Sudah terbiasa makan di dalam polybag saja, nggak jalan-jalan kemana-mana. Artinya dia stresnya sedikit, yang dari jarak tanamnya 90 cm hanya dapat sinar matahari pas siang saja, ini dapat sinar matahari sepanjang hari, pagi, siang, malam, sore ada. Nah, sehingga stresnya nggak banget-banget.
Tapi kalau yang tadi tanpa pemutaran tadi sudah diputus akarnya saat itu juga, dipanaskan sepanjang hari, maka stresnya double-double. Makanya pemutaran di bibitan itu menjadi penting dalam rangka untuk mengantisipasi. Ini misal nih Pak. Ya. Misal. Ini kan sawit ini polybag kan. Kalau ini Bapak tanam 12 bulan, itu akan udah keluar semua Pak. Lah begitu tanpa Bapak putar, langsung ini potong, dibolingkan potong, hari ini ditanam ke lapangan, kan putus ini. Kan akar yang efektif itu kan yang ujung-ujungnya sebenarnya. Ya, di dalam ini nggak ada akar yang aktif. Akarnya akar tua semua yang di dalam ini. Makanya sudah akarnya diputus, Bapak panaskan 12 jam atau 7 jam sehari, kan gitu. Ya. Nah, tapi ketika Bapak lakukan pemutaran, itu diputar. Begitu diputar, semua akar yang di luar polybag akan putus. Nah, ketika akar semua putus, kita tetap siram di dalam polybag, maka dia akan membentuk akar baru dalam polybag. Sehingga dia tidak stresnya nggak banget-banget. Nah, stres tapi nggak banget. Itulah yang jarang dilakukan petani. Dan jarang dilakukan di pembibitan. Karena apa? Begitu ini diputar, nggak diambil, ada hujan roboh semua. Itu orang bibitan. Makanya kita mesti lakukan SOP. SOP-nya begitu. Jadi ketika kita mau ngambil bibit tidak bisa hari ini ngambil bibit ya bisa, mesti kita order dulu. Jadi saya mau ngambil 1000 bibit, saya ambil mulai tanggal sekian sampai sekian, maka bibitan menyiapkan yang kira-kira bibit mau diambil hari ini berapa, besok berapa, diputar 2 minggu sebelumnya, begitu. Jadi waktu itu dipakai persiapannya termasuk betul, sehingga nanti betul-betul penanamannya itu. Yang kedua, kita mesti menyiapkan lubang tanam. Lah idealnya lubang tanam itu paling enggak 1-2 bulan sebelum dilakukan penanaman dibuat lubang. Tujuannya adalah agar mengurangi racun-racun yang ada dalam tanah. Sehingga tanahnya kering. Terus kelembapannya terkurangi. Kan begitu. Sehingga nanti begitu kita tanam, terus kita masukkan tanah yang topsoilnya dulu taruh di bawah. Topsoil dulu. Baru subsoilnya di atas. Lah, pada saat nanam itu dipastikan di kiri kanan polybag setelah topsoil selesai diinjak-injak. Diinjak padat. Biar padat. Diinjak biar padat. Tujuannya agar tidak banyak udara luar masuk ke situ. Karena kalau banyak udara luar masuk ke situ maka akarnya akan kering kalau tidak ada hujan. Yang pertama, yang kedua, nanti kalau ada hujan dia akan miring, sehingga muncul biaya konsolidasi. Kan gitu lah. Untuk antisipasi biar tidak kering dan tidak roboh, setelah diisi setengah itu diinjak-injak baru dipenuhkan. Lah, ukuran yang ideal itu 60, lebar 60, panjang 60, kedalaman 60. Tetapi ada juga yang membuat 60, 60, 40, panjang 60, lebar 60, kedalaman 40. Kenapa kedalaman 40? Karena tinggi polybag hanya 40 cm. Oh, menyesuaikan polybag. Ya, sehingga kalau yang kedalamannya 60, itu begitu ada lubang tanam pas. Tapi ketika yang 60, 60, 60, sebelum nanam kita balikkan tanah dulu. Bagus mana? Bagus yang 60, 60. Tapi kan biayanya juga mahal. Jadi lubang tanam itu semakin besar, semakin bagus. Ada juga yang buat 1 meter kali 1 meter. Di mana itu, Pak? Ada beberapa PTPN yang sudah replanting, bukan tanaman baru, itu 1 meter kali 1 meter. Nah ini Pak, yang di gambut gimana Pak? Sama nggak? Nah, sistem penanaman di gambut berbeda dengan yang mineral. Yang di gambut itu biasanya nanti tanahnya akan turun. Nah, ya kalau tanahnya akan turun nanti, begitu nanti ada penurunan permukaan tanah, penurunan permukaan air tanah, dia ikut turun. Nah, kalau kita tanam seperti di mineral, maka tanahnya turun, tanamannya enggak turun, maka akan seolah-olah tanamnya kurang dalam. Nah, makanya di penanaman khusus gambut itu lubang tanamnya kalau bisa dipadatkan. Jadi bukan digali tapi pakai kayak cetakan. Kayak cetakan ditekankan ke dalam sehingga tanah di dalam udah padat. Lah, itu pun buatnya hole in hole, ada lubang dalam lubang. Jadi kita membuat lubang 1 meter kali 1 meter, kedalaman 20 cm, di dalamnya dibuat lagi lubang 60 kali 60.
Oh, makanya baru namanya ditimbun. hole in Nah, hole. hole in hole, jadi lubang dalam lubang. Tujuannya nanti hole in hole itu pun bukan digali, modelnya kayak dicetak, ditekan ke dalam, ditekan dari atas ke dalam sehingga dia padat, terus ditanam ke situ sehingga nanti kalau ada penurunan, yang nurun cuma kiri kanan, yang pas ini sudah nggak turun lagi. Sehingga nanti harapannya sawit itu tidak terlalu miring, karena di gambut itu tidak bisa menghindari tidak miring. Biasanya miring. Iya Pak, melengkung-melengkung itu Pak. Ya, biasanya miring sehingga nanti kalau kita hole in hole itu miringnya nggak terlalu. Makanya kalau Bapak pernah dengar ada perusahaan atau petani yang nanam di gambut itu dimiringkan. Ada yang begitu. Tujuannya apa? Biar miringnya seragam. Kan kalau miringnya seragam indah juga. Kan gitu kan. Betul. Artinya kalau miringnya seragam, jarak tanam nggak berubah. Tapi kalau yang satu ke kiri, satu ke kanan, Bapak bisa bayangkan. Iya. Kalau kiri semua. Ya, jadi mau dimiringkan kemana? Ada yang gitu. Tapi ada juga yang yakin nggak miring, tanam tegak. Agronomisnya tanam tegak. Tapi orang-orang yang berpengalaman punya inisiatif karena tidak bisa menghindari tanaman itu miring, maka mulai awal dimiringkan agar apa miringnya seragam. Itu masuk akal juga dan banyak yang melakukan. Panen juga enak juga Pak ya. Nggak bingung ini satu. Ya, yang jelas jarak tanam. Jarak tanamnya tetap teratur karena miringnya sama. Gitu kan. Tapi kalau yang kiri kanan tadi kan jarak tanamnya sini bisa dekat, sini menjauh kan gitu. Itu artinya jarak tanam itu jadi penting. Jadi ketika Bapak mau melakukan penanaman di mineral datar, mineral berbukit sama gambut itu berbeda. Jadi idealnya itu mineral datar. Dia pasti mata limanya dapat, jumlah pohon per hektarnya juga dapat. Kalau di berbukit itu jumlah pohonnya dapat, mata limanya nggak dapat. Tetapi kalau di gambut itu rendahan lah atau gambut dangkal lah. Gambut dangkal itu biasanya akan didapatkan tanaman yang miring. Antisipasinya adalah hole in hole tadi. Itu yang berbeda. Nah, terus ketika kita sudah mau menentukan membuat lubang tanam, kita mau persiapan penanaman, itu dimulai dari land clearing. Jadi pada saat land clearing itu memastikan di mana rumpukan itu diatur atau disimpan selesai itu simpan di mana, sehingga harus dia berada di gawangan mati. Kalau sudah dia di gawangan mati, maka full stand jumlah pohon per hektar yang diinginkan akan didapat. Itu jadi dimulai dari sana, sehingga nanti dipancang, mancangnya pakai sistem mata lima kalau yang di dataran, terus nanti yang di bukit pakai field system tadi, sehingga akan didapatkan itu. Lah, penentuan kan beberapa perusahaan itu kan ada yang menanam sawit itu jangan SPH, bahasa kampusnya kan SPH itu. Kalau bahasa SPS stand pokok per hektar kan. Kalau bahasa petaninya berapa pokok per hektarnya, itu bahasa petani. Itu perusahaan ada yang menerapkan 120 pohon per hektar, ada yang menggunakan 136 pokok per hektar, ada yang menggunakan 146 pohon per hektar, ada yang menggunakan 160 pohon per hektar, ada yang menggunakan 180 pohon per hektar. Oh, itu rapat sekali. Enggak? Tidak. Tapi jadi, nah, kapan kita 128, kapan 136, itu semua populasi itu baik, benar. Kalau kita tahu tempatnya, kan gitu.